Kembali memanasnya Iran dengan Israel mulai berdampak pada aktivitas sipil. Antrian panjang memadati Bandara Udara Israel di Tel Aviv setelah sejumlah maskapai membatalkan penerbangan menyusul saling serang rudal yang kembali mengguncang kawasan Timur Tengah. Antrian panjang terlihat di Bandara Ben Gurion, Tel Aviv. Setelah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Israel memicu gangguan pada operasional penerbangan internasional. Ratusan penumpang memenuhi area check-in, sementara sejumlah keluarga tampak menyambut kerabat yang baru tiba di tengah situasi keamanan yang tidak menentu. Sejumlah penumpang yang tiba dari Amerika Serikat mengaku mengalami kepanikan selama penerbangan setelah muncul laporan mengenai serangan rudal Iran ke wilayah Israel. Bahkan seorang penumpang menyebut lebih dari 10 calon penumpang memilih membatalkan perjalanan mereka setelah sirine peringatan berbunyi. It was very difficult. A lot of people come in very bad situation. A lot of women they want to go out of the plane. So we stay more for half an hour until we know what's going on. Because in the beginning nobody knows what's going to be. It was very stressful. Thank God I'm here. Otoritas setempat tengah melakukan evaluasi situasi dan menegaskan bahwa wilayah udara Israel tetap terbuka. Operasional penerbangan di Bandara Ben Gurion Airport disebut masih berjalan normal. Ketegangan meningkat setelah Iran meluncurkan serangan rudal ke Israel Utara pada Minggu malam, yang kemudian dibalas dengan serangan udara Israel ke sejumlah wilayah Iran. Gelombang serangan Iran ke wilayah pendudukan Israel membuat sirene tanda bahaya terus berbunyi. Kondisi ini membuat rumah sakit memindahkan pasien ke bawah bunker. Dilansir dari media Ibrani, rumah sakit Chilhov menjadi salah satu rumah sakit yang memindahkan perawatan ke bunker. Menyusul serangan rudal Iran, tidak hanya pasien, peralatan-peralatan medis turut dipindahkan ke bunker. Pemindahan pasien dan perawatan ke bunker bukan baru pertama kalinya. Rumah sakit pernah memindahkan pasien dan perawatan ke bunker pada gelombang serangan Iran sebelumnya di bulan Maret. Ya pemirsa, petugas menggelar razia gabungan parkir liar di sejumlah wilayah di Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi terkini parkir liar di kawasan RSCM Jakarta, kami sudah terhubung dengan rekan kami Yasmin Atania bersama juru kamera Dimas Winardi. Selamat pagi Yasmin, apakah parkir liar masih ada di sana setelah kemarin telah dilakukan razia parkir gabungan? Silakan laporan Anda Kak Yasmin. Yasmin. Ya pemirsa, saat ini saya berada di kawasan sekitaran RSCM Jakarta Pusat. Sehari setelah Dinas Perhubungan DKI Jakarta melakukan penertiban parkir liar di kawasan ini, pantauan kami saat ini menunjukkan aktivitas parkir di bahu jalan dan juga ganggang sekitaran RSCM ini masih terjadi. Saat ini pun tidak terlihat keberadaan petugas yang berjaga. Sebelumnya pada Senin kemarin Dinas Perhubungan DKI Jakarta ini bersama TNI Polri, Satpol PP dan Dinas Sosial ini melakukan penertiban di sejumlah titik di Jakarta termasuk di kawasan RSCM tempat saya melaporkan saat ini. Dan dalam penertiban tersebut petugas menindak kendaraan yang parkir sembarangan dengan mencabut pentil ban dan menderek kendaraan yang melanggar. Petugas juga menertibkan juru parkir liar di sejumlah titik rawan parkir liar di Jakarta. Nah, pemirsa, Pemprov DKI Jakarta menyatakan ini akan meningkatkan pengawasan agar praktik parkir liar ini tidak kembali terjadi. Namun saat ini di sejumlah gang dan juga ruas jalan RSCM masih terlihat deretan kendaraan roda 2 yang parkir di bahu jalan. Beberapa pengendara mengaku membayar uang parkir secara langsung kepada juru parkir liar yang berada di lokasi. Adapun besaran tarif yang diminta ini berkisar Rp2.000 untuk sepeda motor. Dan pemirsa, memang terkait dengan aktivitas parkir di bahu jalan ini membuat ruang gerak kendaraan menjadi lebih sempit. Terlebih kawasan ini merupakan akses penting bagi pasien dan juga pengunjung rumah sakit. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio.
Terima kasih Yasmin Atania dan juru kamera Dimas Winardi telah melaporkan langsung dari kawasan Jakarta. Selamat bertugas kembali Yasmin. Ya pemirsa, warga temukan ratusan paspor berserakan di pinggir jalanan di Tangerang Selatan, Banten. Diduga paspor ini dibuang oleh orang tak dikenal. Adanya temuan sampul atau bekas paspor lama yang viral di media sosial saat seorang warga menemukan ratusan paspor berserakan di Jalan Letnan Sutopo Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Beberapa paspor ternyata sudah dalam kondisi kadaluarsa. Diduga paspor yang berisikan data pribadi ini dibuang oleh orang tak dikenal. Kenapa saya penasaran ingin cek tentang kondisi paspor tersebut? Karena paspor setahu saya adalah dokumen penting, walaupun itu bekas, limbah atau apapun, karena mengandung unsur data-data pribadi dan merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh negara, selayaknya harusnya walaupun limbah dimusnahkan. Sementara itu, kasus penemuan paspor ini pun kini ditangani pihak imigrasi dan Polres Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Petugas gabungan mengagalkan upaya penyelundupan narkotika internasional jaringan Rusia di Kabupaten Bangli, Bali. Petugas menyita barang bukti berupa 7,8 kg hashis yang dibawa oleh 2 warga negara asing asal Rusia tersebut. Tim gabungan Badan Narkotika Nasional bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Bea Cukai serta Polda Bali menggagalkan penyelundupan narkotika internasional jaringan Rusia di Kabupaten Bangli, Bali. Pengungkapan bermula dari informasi Bea dan Cukai Soekarno-Hatta terkait adanya tas koper berisi ganja asal Thailand yang dibawa oleh seorang penumpang wanita asal Rusia. Usai mendarat di Jakarta, pelaku menuju Pelabuhan Ketapang dan menyeberang ke Bali. Setibanya di Pelabuhan Gilimanuk, pelaku dijemput oleh rekannya seorang pria asal Rusia. Pelarian pelaku terhenti setelah petugas berhasil mengadang dan menangkap pelaku di kawasan Bangli. Dari pelaku, BNN menyita barang bukti narkotika berupa hasis atau bentuk padatan dari tanaman ganja dengan berat 7,8 kg. Pelaku berjumlah 2 orang, warga negara asing, inisial KK, perempuan di usia 52 tahun dan satu lagi SK, laki-laki berusia 40 tahun. Dan ini merupakan kerjasama yang baik antar kementerian lembaga, di mana barang bukti berupa hasis kurang lebih 7,8 kg. Petugas masih memburu kemungkinan adanya pelaku lain dari jaringan Rusia yang masih berada di Bali. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Saat dilakukan penggeledahan, tim menemukan 5 bungkus narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 5 kg yang disembunyikan di dalam sebuah tas. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, tersangka mengaku diperintahkan oleh seorang pengendali berinisial A yang saat ini berstatus DPO. Tersangka berangkat dari Jawa Timur menuju Riau untuk mengambil narkotika tersebut dan membawa kembali ke wilayah Madura melalui jalan darat.